Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 441. Hah? Apa maksudmu, Tang Yi? Mendengar kata-kata Tang Yi, utusan khusus Chu Wengxuan mengerutkan kening. Dari kata-kata Tang Yi, dia bisa mendengar bau jijik dan kesombongan, yang tampaknya membenci Dabi. Selain itu, Tang Yi bahkan tidak berjuang untuk itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi jika dia tidak berpartisipasi. Itu sangat asal-asalan. Sikap ini membuat utusan khusus Chu Wengxuan sangat tidak nyaman. Tentu saja, alasan mengapa Tang Yi setuju untuk tidak berpartisipasi dalam kontes, karena apakah itu Xiang Tianhe atau Chu Wengxuan, sebenarnya mereka menekan Tang Yi. Di Sifu, pemerintah dalam dan luar penuh dengan persaingan, kekuatan dan bakat Tang Yi mengancam murid-murid keluarga Xiang Fu dan Chu mereka dan memengaruhi minat mereka. Utusan khusus itu hanya sengaja menindas Tang Yi dan mencegahnya berpartisipasi dalam kompetisi. Awalnya seperti Tang Yi, tidak ada murid di Sifu dan tidak ada latar belakang keluarga yang mendalam. Selama Anda menggunakan beberapa cara, Anda akan segera berkompromi. Chu Wengxuan juga telah merenovasi banyak murid dengan cara ini. Yang menjadi taat, di bawah penindasan yang disengaja, juga berkurang dari murid jenius asli menjadi orang biasa. Namun, tidak ada murid, seperti Tang Yi, berani memasang wajah pada Chu Wengxuan dan berani melihat dirinya tinggi. Seorang murid asing berani menamparkan mukanya dengan utusan itu. Bermain sombong dengan utusan itu. Ini hanya tidak sabar untuk hidup. Apa maksudmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Maka aku tidak akan berpartisipasi. Apa masalahnya? Perbandingan pemerintah asing, tidak masalah bagiku apakah akan berpartisipasi atau tidak. Jawab Tang Yi ringan. Terlepas dari bagaimana utusan khusus Chu Wengxuan memelototi dan menggigil, dia tidak takut. Ayolah, Tang Yi, bagaimana kamu berbicara dengan utusan itu? Apakah kamu bersikap seperti seorang murid? Selain itu, 3 utusan khusus belum berbicara, tapi Xing Ping dari Istana Qiang dengan keras menyalahkan Tang Yi. Ya, bahkan para bangsawan kita tidak berani mengatakan demikian kepada utusan itu, kamu hanya seorang murid, dan sikapmu sangat buruk sehingga hampir tanpa hukum. Jangan bicara tentang aturan Sifu dulu, sikap Tang Yi, jika aku tidak akan membiarkan berpartisipasi dalam kontes. Bakat bagus itu bagus, kekuatan sangat bagus, tapi temperamen ini benar-benar. Aku berpikir bahwa sementara Dinggong mengajarkan seni bela diri Tang Yi, dia juga harus mengajarinya untuk menghormati dan menjadi rendah hati, dan menjadi manusia. Pemilik istana juga mengatakan satu demi satu. Wow! Di bawah platform tinggi, murid Sifu yang tak terhitung jumlahnya melihat Tang Yi benar-benar berbenturan dengan utusan itu, dan tiba-tiba ada keributan, dan ada banyak diskusi. Cerita bersambung di bawah ini. Beberapa orang ingin tahu tentang apa yang terjadi, beberapa memegang lengan untuk menonton pertunjukan yang bagus, beberapa beruntung, dan bahkan diam-diam bertepuk tangan untuk bertepuk tangan, semua jenis reaksi. Melihat wajah utusan khusus Chu Wengxuan, dan mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Tuan Istana, tampaknya hal-hal akan menjadi lebih besar, dan Murong Liu bahkan lebih cemas. Murong Liu tahu beberapa sifat Tang Yi dan tahu bahwa karakternya sangat keras kepala. Jika dia menggunakan kata-kata yang kuat, dia pasti akan menjadi kontraproduktif. Dengan cara ini, dia pasti akan memperburuk keadaan, jadi dia cepat-cepat datang dan menggantikan Tang Yi dengan Chu Wengxuan. Utusan khusus meminta maaf. Utusan khusus Chu benar-benar malu. Tang Yi temperamen seperti itu. Bahkan, dia tidak punya niat untuk menyerang. Jika dia menyinggung, dia juga berharap utusan khusus Chu akan mengabaikan anak di bawah umur. Setelah selesai berbicara, dia menoleh lagi dan dengan cepat berkata kepada Tang Yi. Oke, karena utusan khusus mengatakan bahwa dia tidak dapat berpartisipasi,
maka Anda dapat kembali ke Tigong. Anda dapat kembali hari ini sudah merupakan hal yang bahagia, setelah kami beberapa Master Hall akan mendatangi Anda untuk lebih jelasnya. Ya, Tang Yi, kamu sudah lelah setelah sekian hari pelatihan, kembali dan beristirahat. Jika kamu tidak berpartisipasi tahun ini, kamu dapat berpartisipasi tahun depan. Bagaimanapun, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu. Jika kamu memiliki kesempatan, kembalilah ke istana terlebih dahulu. Dua pemilik istana Pui lainnya juga berdiri dan berkata begitu. Baik. Dikatakan bahwa Tang Yi tidak ingin ketiga penguasa istana Diao menjadi terlalu sulit untuk dilakukan, apalagi untuk menggerutu dengan pejabat tinggi Sifu, dan kemudian mengangguk dan bersiap untuk kembali ke Diao. Namun, pelan-pelan, Tang Yigang mengambil beberapa langkah, tetapi utusan khusus Chu Wengsuan menghentikan Tang Yi. Mendengar suara Chu Wengsuan, melambat, semua master di platform tinggi dan para murid Sifu di bawah platform tinggi semua mengatakan pada saat yang sama bahwa Tang Yi lebih buruk. Baru saja Tang Yi hendak pergi. Jika Tang Yi pergi dari sini, dan jika utusan khusus Chu Wengsuan tidak berbicara, maka itu berarti Tuan Chu Wengsuan tidak mengandalkan penjahat. Biarkan Tang Yi pergi dari sini, itu membuktikan bahwa dia tidak berniat untuk memaafkan Tang Yi, dan tidak bermaksud untuk membiarkan Tang Yi lewat. Jelas, Tang Yi lebih buruk. Seperti biasa, identitas yang dipegang oleh utusan itu tidak akan dianggap oleh murid biasa, tetapi begitu dia diperhitungkan, konsekuensinya akan cukup serius. Di Sifu, para murid yang selalu memprovokasi utusan khusus tidak memiliki akhir yang baik. Pelajaran berdarah yang tak terhitung jumlahnya telah sepenuhnya membuktikan ini untuk murid-murid Sifu. Namun, Tang Yi berani menyinggung utusan khusus pada saat ini, dan utusan khusus benar-benar merenungkan Tang Yi, maka di mata semua orang, Tang Yi sudah berakhir, sepenuhnya berakhir. Cerita bersambung di bawah ini. Mengapa? Tang Yi berbalik segera setelah diblokir, dan melihat utusan khusus Chu Wengsuan tanpa rasa takut. Aku akan bertanya lagi, apa maksudmu? Apa artinya bagimu bahwa Dabi tidak berarti apa-apa bagimu? Kemegahanku di luar Sifu begitu agung dan agung, bagaimana mungkin itu tidak ada artinya? Kamu membuatnya jelas, kamu tidak tahu dengan jelas hari ini Anda tidak diizinkan meninggalkan tempat ini. Utusan Chu Wengsuan bertanya. Utusan senior Chu, aku tidak bisa membuatnya lebih jelas, itu artinya secara harfiah. Rasio ini tidak masuk akal bagiku. Aku tidak menyangkal bahwa rasio provinsi lain di Sifu adalah besar, tapi bagaimana dengan itu? Tidak peduli seberapa besar itu hanya sebuah kontes di mana murid-murid lain mengambil bagian dalam kompetisi. Di antara para murid, saya tidak memiliki lawan. Apa gunanya mengambil bagian di dalamnya? Tidak ada satupun musuh yang membiarkan saya menunjukkan tinju saya. Apa maksudmu bagiku? Ini hanya pertunjukan di atas panggung. Tang Yi berkata tanpa tergesa-gesa. Nada penuh percaya diri yang kuat pada kekuatan sendiri. Arogansi. Mendengar kata-kata sombong Tang Yi, utusan khusus Chu Wengsuan segera mencibir, dan segera mencibir. Siapa kamu ketika kamu berbicara? Seorang murid yang baru saja memasuki pemerintahan asing, tetapi berani berbicara di istana luar. Tidak memiliki saingan. Haha, apakah Anda pikir para penguasa istana diyakinkan oleh ini? Di sisi lain, utusan khusus Xiang Tianhe juga kehilangan kepercayaan diri Tang Yi dan mengerutkan kening. Tang Yi, adalah hal yang baik bagi kaum muda untuk memiliki kepercayaan diri, tetapi ada batas untuk rasa percaya diri, dan terlalu percaya diri adalah kesombongan. Jika Anda berkata, tidak ada lawan di pemerintahan asing. Saya pikir bahkan para murid yang berpartisipasi dalam kelas elit tidak akan menerimanya. Chapter 442. Tidak menerima. Tentu saja kita tidak puas, dan Tang Yi terlalu sok suci. Mengapa kita mengatakan bahwa kita bukan lawan? Aku pernah melihat kesombongan, tidak pernah melihat kesombongan seperti itu. Kupikir aku menang tanpa perbandingan.
Ini konyol. Awalnya, aku tidak tertarik pada Tang Yi, tapi sekarang aku benar-benar ingin membandingkannya dengan dia untuk melihat siapa yang lebih kuat. Orang-orang yang selalu berbicara dengan fasih tidak berakhir dengan baik. Saya berharap Tang Yi tidak akan menjadi singgungan kepada orang lain untuk memperingatkan generasi masa depan. Setelah mendengar kata-kata Xiang Tianhe dan utusan khusus di panggung tinggi, para murid di bawah ini bersuara satu demi satu. Tidak ada lawan Tang Yi. Haha. Bagaimana para murid dapat diyakinkan tentang kata-kata Tang Yi? Meskipun mereka hanya murid dari pemerintahan luar, mereka dapat memasuki pemerintahan luar, dan semua murid dipilih dari ribuan orang. Semua orang menganggap diri mereka sangat tinggi, dan tidak ada yang merasa bahwa dia yang lemah. Lihatlah ke bawah, murid mana yang dapat meyakinkan. Cerita bersambung di bawah ini. Meskipun Tang Yi memenangkan tempat pertama dalam ujian masuk, meskipun Tang Yi peringkat kedua dalam peringkat pemerintah asing, tetapi terus. Ini bukan berarti tak terkalahkan. Tidak cocok, siapa yang tahu siapa yang lebih baik daripada siapapun. Oleh karena itu, sebelum dibandingkan, Tang Yi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di pemerintahan asing yang menjadi lawan. Tentu saja, para murid tidak yakin. Khusus untuk para murid di puluhan peringkat teratas, mereka mendengar kata-kata Tang Yi, mata mereka meludahkan api, mereka marah, dan mereka bahkan lebih tidak puas dengan Tang Yi. Pernahkah Anda mendengar? Bukankah semua murid setuju dengan Anda? Itulah sebabnya orang muda tidak bisa terlalu percaya diri, dan terlalu percaya diri adalah kesombongan, yang tidak banyak berguna bagi mentalitas, kata utusan Xiang Tianhe. Mengenai pernyataan yang dibuat oleh Xiang Tianhe dan utusan, dan mendengar suara-suara murid yang tak terhitung jumlahnya, jika Tang Yi adalah murid biasa pada saat ini, ia mungkin telah menerimanya dengan rendah hati dan mulai mengakui kesalahan kepada semua orang. Namun, Tang Yi bukan murid biasa, dan tentu saja dia tidak akan menerima utusan Xiang Tianhe. Tang Yi tahu kekuatannya, belum lagi bahwa murid-murid berikut tidak menambah lawan-lawannya, bahkan jika dia menambahkan penguasa istana provinsi lain, itu lebih dari cukup, jadi kepercayaan diri Tang Yi tidak menjadi masalah, dan dia tidak terlalu percaya diri. Ini faktanya. Mereka tidak berguna dan tidak berguna. Jika mereka tidak yakin, maka mereka tidak bisa menjadi lawanku. Jawab Tang Yi ringan, wajahnya masih percaya diri yang tak tertandingi. Sudah cukup sombong. Tang Yi memandang bakatnya dengan baik, dan aku ingin mengeluarkannya dari istana. Tampaknya buta. Terlalu sombong, sikap ini bukan masalah besar. Hei, karakter seperti itu benar-benar. Dia tidak akan sadar tanpa jatuh tumit. Para penguasa istana menggelengkan kepala dan menghela nafas, mereka semua merasa bahwa mentalitas Tang Yi akan berakhir cepat atau lambat. Utusan khusus Chuang Xuan juga mencibir, ini adalah pertama kalinya saya melihat murid yang sombong sejak saya memasuki Sifu. Kekuatan apa yang memberi Anda modal sombong? Saya ingin melihat dengan baik. Awalnya saya pikir saya sombong, tapi sekarang tampaknya memang sombong, kata Xiang Tianhe. Pada saat ini, utusan khusus yang diam dari Gong Lianseng tiba-tiba berkata, kesombongan. Saya tidak berpikir, saya pikir Tang Yi memiliki kekuatan percaya diri ini. Di mana Tang Yi benar-benar baik, aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Perjalanan ini awalnya dimaksudkan untuk menjadi sedikit pengalaman, tetapi hasilnya adalah dia begitu sombong. Itu benar-benar mengecewakan. Utusan khusus Chuang Xuan mencibir. Hah? Mengapa saudara Gong mengatakan ini? Utusan Xiang Tianhe mengerutkan kening. Kamu pikir kekuatan Tang Yi tidak cukup untuk memiliki kepercayaan diri yang kuat? Kemudian lihat kekuatannya. Meskipun dia tidak bisa lagi berpartisipasi dalam kompetisi sesuai aturan, dia tidak mengatakan bahwa dia biasanya tidak bisa menantang tantangan, dan, aku percaya dia hadir banyak murid akan bersedia menantang Tang Yi dengan Tang Yi sebelum kompetisi, Gong Lianseng Envoy berkata sambil tersenyum. Cerita bersambung di bawah ini.
Ya, kami bersedia belajar dari Tang Yi ini yang merasa bahwa dia tidak memiliki saingan di pemerintahan asing. Aku juga ingin menantang Tang Yi, dan aku ingin dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa di pemerintahan asing. Aku juga harus menantang. Tidak ada musuh. Aku akan membiarkan Tang Yi melihat musuh sekarang. Aku adalah aku. Aku ingin menantang. Aku ingin menantang. Aku juga harus menantang. Para murid di alun-alun mendengar kata-kata Gong Liansheng, dan mereka semua bersemangat semua orang mendaftar dan ingin menantang Tang Yi dan ingin memukul Tang Yi. Lagi pula, Tang Yi sangat arogan, siapa yang tidak ingin membunuhnya. Kaki depan hanya mengatakan bahwa tidak ada musuh, dan kaki belakang dikalahkan. Bukankah ini sangat populer? Siapa yang tidak mau melakukan hal seperti itu? Terlebih lagi, hari ini Tang Yi mengatakan bahwa pemerintah asing tidak memiliki saingan, tetapi jika dia bisa mengalahkan Tang Yi, bukankah pusat perhatian akan lebih baik daripada berpartisipasi dalam kontes? Siapa yang tidak menginginkan semua manfaat ini? Melihat kegembiraan murid-murid berikutnya, utusan khusus Xiang Tianhe dan utusan khusus Chu Wengxuan juga ingin melihat apa yang sebenarnya dimiliki Tang Yi. Kemudian keduanya saling melirik satu sama lain dan membisikkan beberapa kata. Kalimat. Setelah beberapa saat, utusan khusus Xiang Tianhe berkata, "Ya, karena memang begitu, maka beri semua orang kesempatan dan beri Tang Yi kesempatan. Sebelum Dabi, Anda bisa menantang Tang Yi tanpa datang kering, datang saja pada platform tingkat tinggi, kita akan membahas satu atau dua." Ketika intinya tercapai, Tang Yi mengatakan bahwa tidak ada lawan di pemerintahan asing. Mari kita lihat apakah ini benar-benar terjadi. Setelah berbicara, utusan khusus Xiang Tianhe menoleh dan bertanya pada Tang Yi, "Tang Yi, apakah kamu keberatan?" "Apapun, aku tidak keberatan," kata Tang Yi acuh tak acuh. "Ini baik." Mendengar kata-kata itu, Xiang Tianhe dan utusan khusus berkata kepada murid-murid berikut, karena Tang Yi tidak keberatan, maka murid-murid pemerintah asing dapat menantang sesuka hati. Sekarang siapa yang ingin menantang satu atau dua Tang Yi? Saya. Saya. Aku adalah aku. Aku datang, aku pergi. Para murid sangat antusias dan semua orang ingin pergi. Xiang Moyang, ayolah. Xiang Tianhe melihatnya dan menunjuk seorang murid. Xiang Moyang, tempat kelima di peringkat pemerintah asing, telah mencapai tingkat Panglima Perang Bintang 6. Kekuatan murid pemerintah asing ini bisa dikatakan elit dari elit. Cerita bersambung di bawah ini. Xiang Tianhe dan utusan memilih orang dengan cara ini, dan semua orang mengerti artinya. Dia ingin memberi murid-murid keluarganya kesempatan untuk menjadi terkenal. Tidak ada kerugian jika kalah. Jika Anda menang, Anda bisa menghadapi Tang Yi, dan Anda akan terkenal di kota-kota lain dan mendapatkan berbagai manfaat. Perbuatan baik semacam ini, bagaimana utusan Xiang Tianhe memberikannya kepada orang lain? Iya. Xiang Moyang di bagian bawah mendengar kata-kata itu, dan kemudian wajahnya sangat gembira, dan dia melirik Mu Yuchen di sebelahnya, dan kemudian Xiang Moyang naik ke platform tinggi dan berdiri di hadapan Tang Yi. Chapter 443. Tang Yi. Haha. Aku menunggu begitu lama, dan akhirnya aku bisa berurusan denganmu, dan itu yang pertama. Setelah datang ke Tang Yi, Xiang Moyang berkata dengan penuh semangat. Setelah membaca ujian masuk, Xiang Moyang sebenarnya ingin mencobanya dengan Tang Yi. Karena alasan ini, ia juga sering bertengkar dengan Mu Yuchen. Mu Yuchen mengatakan bahwa dia bukan lawan Tang Yi, tetapi dia merasa bahwa Tang Yi tidak lebih dari itu. Pokoknya, kedua belah pihak bersikeras pada kata-kata mereka sendiri, dan berisik setiap saat. Sekarang, apakah dia lawan, apakah dia benar untuk Mo Yang atau Mu Yuchen benar, akan segera terungkap. Namun, Tang Yiwen mengatakan bahwa dia hanya melihat ke arah Mo Yang, dan kemudian memalingkan wajahnya. Dia tidak melihat ke Mo Yang. Dia berkata dengan ringan, "Kamu terlalu lemah. Serius, aku tidak terlalu sayang dengan kamu."
Kamu. Bagus, sangat bagus. Benar-benar gila. Tapi aku suka itu, kuharap kekuatanmu cocok dengan kesombonganmu. Siang Moyang terhalang oleh kata-kata Tang Yi, dan dia sangat kesal, mencibir beberapa kali, dan kemudian menoleh untuk bertanya kepada 3 utusan di samping, saya tidak tahu 3 utusan. Sudah mulai. Sudah waktunya untuk memulai, tapi ingat, pada akhir hari, semua orang adalah murid Sifu, dan tidak ada yang bisa melukai kehidupan orang lain, utusan Siang Tianhe mengingatkan. Dimengerti. Mengangguk ke Moyang. Pada saat yang sama, aku berkata, yakinlah, aku tidak akan melukai hidupnya, paling-paling aku hanya akan mengalahkan orang sombong ini makan yang enak. Tang Yi juga sedikit mengangguk, tidak terlalu khawatir. Di alun-alun. Melihat bahwa Siang Moyang berada di platform yang tinggi dan akan bersaing dengan Tang Yi, Le Lingwei tersenyum dan bertanya kepada Chu Mingyue dan yang lainnya, apa pendapat Anda tentang kompetisi ini? Aku masih berpikir Tang Yi tidak terduga, Siang Moyang seharusnya tidak menjadi lawannya, dan 8 istana rusa istana menilai bahwa Tang Yi telah memasuki tempat kedua di peringkat. Ini jelas alasannya. Kekuatan Tang Yi jelas tidak sesederhana itu. Mu Yuchen menjawab dengan samar. Aku tidak yakin, aku tidak bisa merasakan momentum Tang Yi sama sekali, apa levelnya, aku benar-benar tidak bisa berspekulasi, dan Siang Moyang adalah orang siang-siang, kekuatannya baik, siapa yang kuat? Siapa yang lemah, saya benar-benar tidak bisa menilai. Cerita bersambung di bawah ini. Chu Mingyue menggelengkan kepalanya dan juga mengutarakan pendapatnya. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan bertanya pada saudari Chunan di samping, menurutmu, apakah kakak Nan? Tidak jelas, tapi kupikir Tang Yi akan menang. Chunan juga menggelengkan kepalanya, tetapi matanya berkedip karena antisipasi. Di panggung tinggi, para penguasa utama juga membahas persaingan antara Siang Moyang dan Tang Yi. Beberapa orang berpikir bahwa Tang Yi akan menang. Lagi pula, Tang Yi pernah menempati peringkat kedua dalam peringkat, dan beberapa orang berpikir Tang Yi akan kalah karena Tang Yi peringkat kedua. Saat itu, hanya 1 murid yang peringkatnya lebih dari selusin menang, dan tidak bermain melawan 10 murid top pemerintah asing, sehingga mungkin tidak bisa memenangkan peringkat kelima Siang Moyang. Singkatnya, pemilik istana memiliki tebakan mereka sendiri, dan hasil dari kompetisi ini sangat sulit untuk diprediksi. Namun, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi, selain istana, semua pemilik istana lainnya berharap Siang yang akan menang. Bagaimanapun, Tang Yi terlalu sombong. Semua orang berpikir bahwa Tang Yi harus mendapatkan pelajaran dan membuang tumit. Jika tidak, dengan sifat Tang Yi yang sekarang, pencapaian di masa depan pasti akan terbatas. Karena itu, semua orang kecuali Tang Zuang ingin Tang Yi kalah. Utusan khusus Siang Tianhe dan Chu Wengxuan akan mengharapkan Tang Yi kehilangan lebih banyak lagi, jadi Tang Yi akan jatuh begitu parah sehingga dia tidak lagi bisa mengangkat kepalanya. Ini adalah hal yang sangat baik untuk 2 utusan yang ingin menekan Tang Yi. Di tengah diskusi, spekulasi dan antisipasi kerumunan, tantangan besar ini dari yang sebelumnya dimulai. Hati-hati. Sebelum Siang yang mengangkat tangannya, dia mengingatkan Tang Yi bahwa sebagai seorang pejuang, sebagai seorang prajurit yang sombong, ini adalah kualitas yang diperlukan. Apalagi mereka berdua adalah murid Sifu. Pengingat diperlukan. Namun, setelah mendengar pengingat Siang Moyang, Tang Yi tidak terkesan dan tidak melihatnya. Bagus sekali, maka aku akan membiarkanmu membayar harga terlalu rendah padaku. 7 bintang. Tang Yi tampaknya mengabaikan dirinya sendiri, mendengus ke Moyang, dan sedikit marah. Siang Moyang juga sombong, meskipun kekuatan Tang Yi memang baik, tetapi berkali-kali diremehkan, siapapun akan marah. Belum lagi, amarah Siang Moyang selalu sangat panas, bagaimana dia bisa tahan? Oleh karena itu, pedang panjang di tangan Siang Moyang segera ditembak, dan pedang menusuk Tang Yi. Siang Moyang, seorang murid istana,
belajar kendo, baik pedang panjang di tangannya maupun keterampilan pedang yang digunakannya sangat maju, yang semuanya berada di atas kelas. Pedang ini, tentu saja, juga sangat kuat. Wow! Sebuah pedang muncul, kecemerlangannya bersinar, melonjak ke langit. Cerita bersambung di bawah ini. Tebasan pedang Xiang Moyang melawan Tang Yi terdengar semburan air mata, yang sangat menakutkan. Selama mata tidak buta, dapat dilihat bahwa pedang ini sangat kuat. Selama seorang individu, maka dapat merasakan kekuatan yang kuat dan ketajaman yang tak tertandingi yang dibawa pada pedang ini. Namun, dihadapkan dengan pedang setajam itu, Tang Yi berdiri diam, tidak bergerak. Ketika pedang panjang datang ke Tang Yi dan hendak menikamnya dengan pedang, Tang Yi sedikit melambai dan bereaksi. Namun, saya tidak melihat teknik apapun yang digunakan oleh Tang Yi, dan bahkan tidak ada fluktuasi dalam seni bela diri, tetapi dia melambaikan tangan ke pedang panjang Xiang Moyang. Hanya mendengarkan suara kiang, pedang panjang Xiang Moyang sepertinya mengenai lempeng besi, dan bentrokan logam terjadi. Pedang ini tidak hanya tidak menusuk Tang Yi, tetapi juga, kekuatan anti guncangan datang dari tangan Tang Yi. Kekuatan ini sangat kuat dalam menghadapi kekuatan ini, Xiang Moyang tidak bisa menahan sedikit pun. Ketika ia dilarikan oleh kekuatan, pedang panjang di tangannya tiba-tiba keluar dan jatuh ke tanah di kejauhan. Selain itu, Xiang Moyang juga dikejutkan oleh kekuatan yang kuat ini, dan tubuhnya terbang keluar. Boom, dia terbang lebih dari 10 meter jauhnya dan terbang keluar dari platform sebelum jatuh. Segera pingsan. Pukulan bagi Moyang, kegagalan. Xiang Moyang, yang berada di peringkat kelima dalam peringkat pemerintah asing, tidak bisa menghentikan pukulan di tangan Tang Yi. Tidak. Bahkan Tang Yi tidak menembak sama sekali, hanya melambaikan tangannya untuk menahan pedang Xiang Moyang, dan Xiang Moyang diledakkan oleh kekuatan anti-shock. Harus dikatakan bahwa Tang Yi tidak bergerak, dan Xiang Moyang dikalahkan. Adegan ini terjadi sangat cepat, dan ternyata terlalu tak terduga, dan semua orang tidak bereaksi sama sekali. Sampai Xiang Yang yang terbang keluar dari ring, seluruh Wuxing Square tetap diam dan membeku di tempat. Setelah beberapa saat, ada ledakan, dan ada ledakan keributan. Melihat pemandangan ini, apakah itu semua Aula Master di platform tinggi, beberapa utusan khusus, atau para murid dan penatua di bawah platform tinggi, mereka semua melebarkan mata mereka dan terkejut. Chapter 444. Bagaimanapun, Xiang Moyang juga merupakan murid peringkat kelima dari pemeringkatan pemerintah asing. Meskipun kekuatan Tang Yi kuat dan Xiang Moyang tidak mudah dikalahkan, ia seharusnya tidak kalah begitu menyedihkan. Namun, faktanya berada di luar harapan semua orang. Dan memberi semua orang pukulan berat. Melihat adegan ini, saya melihat Xiang Moyang kehilangan begitu menyedihkan. Para murid yang memiliki kekuatan lebih buruk dari Xiang Moyang dan peringkat lebih rendah dari Xiang Moyang tiba-tiba memiliki keringat dingin di dahi mereka dan pakaian mereka basah dengan keringat dingin. Untungnya, bukan mereka yang bermain. Jika mereka bermain, itu mungkin lebih buruk pada akhirnya, dan mungkin bahkan lebih memalukan. Cerita bersambung di bawah ini. Bahkan di peringkat kelima, kekuatannya telah mencapai tingkat Panglima Perang Bintang 6 Xiang Moyang, dan bahkan trik Tang Yi tidak dapat dihentikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa Tang Yi belum bergerak. Pada saat ini, para murid yang pernah berkata mereka ingin menantang Tang Yi dan memukul Tang Yi sebagai arogan, menutup mulut mereka, tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan mundur beberapa langkah untuk bersembunyi di tempat lain. Di belakangnya, seolah-olah orang yang mengatakan ingin menantang Tang Yi bukanlah mereka. Mendorong. Semua menasihati. Tentu saja, sampai tingkat tertentu, Tang Yi sangat kuat, bisakah mereka tidak memberi nasihat? Harus berkonsultasi. Kalau tidak, jika mereka membiarkan mereka bertarung dengan Tang Yi, itu tidak hanya berakhir dengan menyedihkan, tetapi juga melemparkan wajah mereka ke rumah nenek, sehingga mereka tidak dapat menanggungnya.
Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan Tang Yi. Di platform tinggi, mereka yang mengira Tang Yi sombong dan mengira Tang Yi terlalu sombong tidak bisa berkata-kata saat ini. Semua orang menatap mata Tang Yi, dan mereka semua tertegun dan ngeri. Mereka tidak berharap Tang Yi menjadi sangat kuat. Semua orang tahu bahwa kekuatan Tang Yi baik, tetapi Tang Yi belum benar-benar dibandingkan dengan tuannya, dan waktu tembakannya juga sangat singkat, jadi tidak ada yang tahu seberapa bagus Tang Yi. Tang Yi dan Xiang Mo yang dibandingkan pada saat ini, dan ini benar-benar mengungkapkan kekuatan mereka. Xiang Mo yang dapat dikalahkan tanpa tembakan. Kekuatan ini hampir tak terhitung kali lebih kuat dari Xiang Mo yang. Aku takut bahkan Chu Mingyue, yang merupakan peringkat pertama, mungkin bukan lawan Tang Yi. Kekuatan seperti itu lebih dari cukup untuk memasuki rumah dalam. Tidak heran Tang Yi berani mengatakan bahwa tidak ada orang di luar pemerintah yang dapat mengalahkan kata-kata sombong seperti itu, ia memiliki kekuatan ini. Di sisi lain, utusan Xiang Tianhe dan Chu Wengxuan memandang mata Tang Yi lebih seperti hantu, dan Tang Yi memberi mereka perasaan bahwa mereka terlalu terkejut, bahkan tingkat dua utusan mereka orang merasa kaget, dan perasaan orang lain bisa dibayangkan. Tang Yi sekarang menunjukkan terlalu banyak kekuatan, terlalu hancur, dari tubuh Tang Yi, entah bagaimana, bahkan Xiang Tianhe dan utusan khusus Chu Wengxuan keduanya merasakan ancaman besar. Membuat kedua utusan itu merasa terancam. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda harus tahu bahwa kedua utusan mereka kuat di tingkat Zonzong, dan kekuatan mereka tidak tertandingi. Bagaimana kekuatan seperti itu dapat merasakan ancaman dari murid Sifu? Namun, faktanya adalah kedua utusan itu memang merasakan ancaman besar dari Tang Yi. Tampaknya Tang Yi mampu menyakiti mereka. Ini benar-benar aneh, yang benar-benar mengejutkan. Cerita bersambung di bawah ini. Diskusi Tang Yi dengan Xiang Moyang hanya sekejap mata, dan dia bahkan tidak benar-benar menembak, tetapi kejutan yang dibawa ke semua orang tidak tertandingi dan mengejutkan penonton. Setelah pemotretan, ada suara memompa di antara penonton, ada orang yang gemetar di antara penonton, ada orang-orang dengan mata lebar dan ekspresi yang luar biasa. Singkatnya, kali ini, seluruh penonton terkejut dan terkejut oleh tangan Tang Yi. Sekarang, masih ada orang yang datang untuk menantang. Melihat reaksi semua orang, Tang Yi mengangguk puas, lalu menyapu semua orang, dan berkata dengan ringan, wajahnya penuh ekspresi percaya diri dan bangga. Ini. The Whole Master sedikit malu, mereka terkejut dengan cara Tang Yi yang adil, dan kata-kata arogan Tang Yi tidak bisa diucapkan saat ini. Omong kosong, mengalahkan tempat kelima di leaderboard tanpa bergerak, apakah kekuatan ini masih sombong? Dan para murid pemerintah asing mendengar kata-kata Tang Yi satu persatu, dan tidak ada yang berani memprovokasi lagi. Selain itu, utusan khusus Chu Wengxuan tampak sangat tidak puas dengan hasil perbandingan sekarang dan reaksi semua orang saat ini. Dia mendengus dan berkata kepada para murid, bukankah tidak ada yang berani datang dari pemerintahan asing yang besar? Sudahkah Tang Yi berdiskusi? Tidak ada lawan Tang Yi. Apakah ini semua sia-sia? Dikatakan bahwa para murid yang akan berpartisipasi dalam kelas elit semuanya menundukkan kepala mereka, dan beberapa dari mereka yang takut untuk menunjukkan bahwa para murid mereka masih tidak terdeteksi mengambil langkah mundur. Bahkan 10 murid teratas dari peringkat pemerintah asing masih tidak bergerak, dan tidak punya niat bermain dengan Tang Yi. Tentu saja, dalam hal ini, siapapun yang akan menemukan kematian berani mati. Kelima di peringkat telah kehilangan begitu menyedihkan mereka bahkan tidak berguna untuk pergi ke sana, hanya naik ke penyalahgunaan. Saya datang. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, sosok itu melintas, dan melompat ke peron. Semua orang melihatnya, siapa Chu Mingyue yang bukan nomor satu di pemerintahan asing. Wow! Melihat Chu Mingyue bermain, semua orang gempar, dan ada banyak diskusi.
Tidak ada yang mengira bahwa pertempuran yang menentukan ini datang begitu cepat, kekuatan Tang Yi sangat kuat sehingga hanya Chu Mingyue yang bisa dikalahkan. Awalnya, semua orang berpikir bahwa selama 10 murid datang ke pengadilan, mereka bisa mengalahkan Tang Yi dan membuatnya malu. Tapi saya tidak menyangka hanya Chu Mingyue yang akan bermain sebelum dia bisa bertarung melawan Tang Yi. Harus dikatakan bahwa meskipun Tang Yi sombong, dia masih memiliki kekuatannya. Dia memang memiliki modal sombong ini. Cerita bersambung di bawah ini. Baiklah, itu benar-benar putra-putra saya dari keluarga Chu. Chu Wengshuan mengangguk ketika melihat Chu Mingyue bermain, dan berkata dengan lega. Mingyue sangat baik. Saya optimis tentang Anda, kata Xiang Tianhe. Wen Yan, Chu Mingyue mengangkat tangannya, berkata, terima kasih dua utusan untuk cinta mereka. Bahkan, saya juga sangat tertarik pada Tang Yi. Saya sudah lama ingin berdiskusi dengannya. Dia berada di peringkat kedua, dan saya berada di peringkat 1. Kompetisi ini harus dilakukan oleh kita berdua. Biarkan Siang Moyang ikut, tetapi sulit bagi Siang Moyang. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat lokasi Siang Moyang, dan meskipun saat ini Siang Moyang bukan masalah besar, dia masih dalam keadaan koma. Selalu ada pemenang dan pecundang dalam tantangan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah tampil baik. Biarkan Tang Yi melihat dengan cermat dan melihat apakah ia memiliki lawan di pemerintahan asing. Utusan Xiang Tianhe mendorong. Iya. Chu Mingyue mengangguk, menatap Tang Yi tidak jauh, sangat bersemangat, dan semangat juangnya mendidih. Tapi yang terakhir terlihat acuh tak acuh dan mengabaikannya. Chapter 445. Meskipun diabaikan, Chu Mingyue tidak marah. Setelah semua, sebelum berkuasa, Chu Mingyue sudah tahu karakter Tang Yi, tahu dia sangat bangga, dan tentu saja tidak akan memberi dirinya wajah yang baik, jadi dia tidak peduli. Jika Tang Yi memberinya wajah yang baik saat ini, itu akan menjadi hal yang aneh. Jika demikian, minat Chu Mingyue pada Tang Yi mungkin tidak terlalu bagus. Itu tidak buruk, Chu Mingyue datang di lapangan, dan peringkat pemerintah asing berada di peringkat pertama dan kedua. Pertandingan ini pasti sangat menarik. Saya dulu berpikir bahwa tanpa bermain Chu Mingyue, Tang Yi akan dikalahkan oleh murid-murid yang marah. Saya tidak berharap kekuatan Tang Yi menjadi begitu kuat sehingga tidak terkalahkan bagi Chu Mingyue untuk bermain. Ini benar-benar salah perhitungan. Holdir Palace ke-8 benar-benar tempat yang ajaib, dan skor yang diperoleh masih masuk akal. Jadi sepertinya Tang Yi, tempat kedua dalam peringkat pemerintah asing, bukan nama untuk ombak, tapi dia berbicara dengan liar. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa pemerintah asing tidak memiliki saingan. Memang, itu terlalu berlebihan untuk dikatakan, bahkan jika kamu memiliki kekuatan, kamu tidak boleh bangga pada dirimu sendiri. Kali ini kupikir Chu Mingyue harus membiarkan Tang Yi belajar pelajaran, dan tidak bisa membiarkan Tang Yi begitu puas diri. Tang Yi selalu berada di peringkat kedua, dan Chu Mingyue adalah yang pertama. Saya pikir Chu Mingyue pasti akan menarik Tang Yi untuk memberitahu dia apakah ada lawan di pemerintahan asing. Ya, dukung Chu Mingyue. Melihat bahwa Chu Mingyue datang ke platform tinggi, dia akan belajar dari Tang Yi, dan para master istana telah banyak berdiskusi dan menantikannya. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, meskipun Tang Yi sombong dan sombong, dia masih memiliki beberapa kekuatan, lagi pula, dia juga murid kedua peringkat. Tapi, adapun apakah ada lawan dalam pemerintahan asing, semua orang berpikir bahwa Tang Yi masih terlalu dini. Tang Yi hanya yang kedua dalam peringkat pemerintah asing, dan yang pertama adalah Chu Mingyue, yang belum dibandingkan dengan Chu Mingyue, yang apakah Anda tahu jika ada lawan? Siapa yang tahu siapa yang lebih baik daripada siapapun? Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang tahu hasilnya. Tentu saja, apakah Tang Yi percaya diri atau sombong pada saat ini,
Apakah ia bisa menjadi yang pertama dalam peringkat pemerintah asing, atau terus berada di peringkat kedua, tergantung pada kompetisi ini dengan Chu Mingyue. Siapa yang akan menjadi nama top nyata pemerintah asing, yang akan menjadi murid pemerintah asing yang paling menyilaukan, akan melihat sebentar lagi. Kompetisi ini adalah pertempuran untuk nama depan pemerintah asing, dan telah menarik perhatian banyak orang. Apakah itu adalah 3 utusan, penguasa istana, atau murid yang tak terhitung jumlahnya di bawah panggung tinggi, mereka semua menantikan pertarungan antara keduanya. Pada saat ini, Chu Mingyue berdiri di hadapan Tang Yi, dan keduanya berdiri di sisi mereka. Pertempuran pertama dan kedua dari pemerintah asing akan segera dimulai. Tang Yi, kita akhirnya bisa bersaing satu sama lain. Sejujurnya, aku sangat tidak yakin bahwa kamu bisa mencapai peringkat kedua, tapi aku hanya menonton diskusi kamu dengan Siang Moyang, aku mengenalinya. Kekuatan Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk berdiri di posisi ini. Chu Mingyue berkata perlahan kepada Tang Yi. Dari kalimat ini, Anda dapat mendengar kebanggaan dalam nada Chu Mingyue. Sebuah kalimat, mengenali kekuatanmu, Chu Mingyue menempatkan dirinya di tempat yang tinggi dan menempatkan Tang Yi di posisi yang lebih rendah dari dirinya sendiri, yang berarti kekuatan asli Tang Yi, Chu Mingyue tidak mengenalinya, dan sekarang mengenalinya, tetapi, masih makna yang lebih rendah dari dirimu sendiri. Dapat dilihat bahwa Chu Mingyue juga orang yang sangat bangga. Haha. Mendengar kata-kata Chu Mingyue, Tang Yi tersenyum dingin dan berkata, mengapa Anda perlu mengenali kekuatan saya? Saya bergegas ke tempat kedua dalam peringkat pemerintah asing. Sejujurnya, saya sama sekali tidak tertarik dengan peringkat pemerintah asing. Nama itu tidak masalah sama sekali, bahkan jika saya berikan dulu, itu tidak berguna. Oh. Karena kamu tidak tertarik dengan peringkat pemerintah asing, apa yang kamu minati? Tanya Chu Mingyue penasaran. Ah. Tang Yi tersenyum, menoleh untuk melihat utusan istana, lalu memandang ketiga utusan itu, dan berkata, aku tertarik pada utusan istana, dan aku juga sangat tertarik dengan 3 utusan itu. Jika aku bisa, aku sangat tertarik. Saya ingin menantang mereka sekali dan berdiskusi dengan mereka untuk 1 atau 2. Adapun para murid pemerintah asing, bahkan yang pertama, saya tidak tertarik sama sekali. Apa? Mendengar kata-kata Tang Yi, Chu Mingyue tiba-tiba terpana. Dia tidak berharap Tang Yi begitu malu. Sebenarnya ingin menantang penguasa istana, dan benar-benar ingin menantang 3 utusan, yang berani. Semua orang yang mendengar kata-kata Tang Yi, tidak peduli ketiga utusan, penguasa istana, atau para murid di bawah peron, semua tertegun, mereka memandang Tang Yi konyol, seolah-olah mereka sedang menonton. Seperti orang idiot. Meskipun Tang Yi sombong sebelumnya, hanya sombong ketika menghadapi murid-murid lain. Ini bukan apa-apa. Lagi pula, Tang Yi memiliki kekuatan ini. Namun, sekarang dia begitu sombong untuk menantang para penguasa istana dan ketiga utusannya. Ini hanya memakan macan tutul yang ambisius dan menjadi sombong. Siapa pemilik istana utama? Siapa 3 utusan itu? Itu adalah elit-elit yang dipilih dengan cermat oleh Sifu, serta jenius. Mereka yang bisa menjadi penguasa aula telah mencapai tingkat kaisar perang atau lebih, dan kekuatan mereka sangat kuat. 3 utusan itu bahkan lebih kuat dan bisa menjadi utusan. Paling tidak levelnya juga level Zonzong. Anda juga bisa belajar setidaknya 3 atau bahkan lebih seni bela diri dengan setidaknya 3 peringkat atau peringkat yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa ada kemunculan yang tak ada habisnya. Dengan kekuatan yang begitu hebat, Tang Yi benar-benar mengatakan dia ingin menantang. Seorang murid yang baru memulai, sebenarnya ingin menantang orang-orang kuat ini. Apakah ini gila? Atau apakah Anda tidak minum obat ketika Anda keluar hari ini? Atau apakah itu terluka oleh monster saat pergi berlatih? Aku pikir Tang Yi benar-benar gila, dan dia ingin berurusan dengan tuan dan utusan. Tidak heran dia membenci kekuatan para murid kita dari provinsi lain.
Ternyata tujuannya bukan pada kita, tetapi pada Master Aula dan utusan khusus, haha. Aku harus mengakui bahwa kekuatan Tang Yi sangat kuat, tetapi dia terlalu bersemangat untuk sukses cepat, terlalu bangga, mentalitas seperti ini benar-benar tidak dapat diterima. Bahkan Chu Mingyue, yang adalah yang pertama di pemerintahan luar negeri kita, tidak menang. Dia ingin menantang tuan dan utusan khusus. Gila. Jika Tang Yi diberikan beberapa tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun, saya percaya bahwa bakat Tang Yi harus mampu menantang semua Master Hall, bahkan utusan khusus tidak masalah, tapi sekarang dia belum tiba di rumah selama sebulan, dia hanya ingin menantang Hall Master dan utusan khusus. Haha, saya ingin mengatakan bahwa menjadi seseorang harus memiliki sedikit pengetahuan diri, sehingga hidup lebih lama dan tumbuh lebih baik, dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, tetapi tidak ada pengetahuan diri seperti Tang Yi, dan cepat atau lambat dia akan selesai. Tang Yi ini adalah pelajaran yang baik, kalau tidak, itu akan menjadi semakin dekat. Ya, untuk memberinya pelajaran yang baik, itu semakin konyol. Chu Mingyue, bangunkan Tang Yi, jangan biarkan dia bermimpi lagi. Para murid Gedung Barat di bawah platform tinggi berkata satu demi satu bahwa tidak ada yang merasa bahwa kekuatan Tang Yi telah mencapai tingkat mampu menantang Master Aula dan utusan khusus. Di mata semua orang, Tang Yi menantang Tuan. Tantang utusan khusus. Ini benar-benar bermimpi. Tidak ada pengetahuan diri sama sekali. Ini benar-benar lelucon. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.